Oke, di sini semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah menyempatkan waktu dan hadir di sini. Teman-teman dari kuasa hukum juga semuanya udah hadir di sini dan juga para ahli waris di sini. Nah, mohon maaf sebelumnya tempatnya kita seadanya. Karena kita kan juga agak repot mengumpulkan banyak orang di sini, banyak keluarga sebenarnya yang di sini. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini tanggal 16 Oktober 2024, saya Jelika di sini ingin menyampaikan. Jadi karena berhubungan dengan para ahli waris dan keluarga juga, di sini ada tindakan sewenang-wenang yang diduga dari PT Abadi Citra Mandiri atau dengan nama Agung Sedai Group ya. Jadi ini tanah milik keluarga juga yang sudah lama dari tahun 2005 yang haknya dirampas. Dan kita sudah melakukan berbagai macam cara, sudah kita lakukan berbagai macam upaya, dan sampai sekarang itu tidak ada itikat baik ya. Mungkin di sini saya juga didampingi oleh kuasa hukum dari law firm James Purba & Partner, dan juga didampingi oleh Ibu Dr. Megawati Prabowo dan juga teman-temannya di sini. Mungkin bisa lebih menjelaskan secara hukum seperti apa. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada kesempatan hari ini di tanggal 16 Oktober 2024, kami dalam kapasitas selaku kuasa hukum dari law firm James Purba & Partner Jakarta ini mewakili dari semua para ahli waris pemegang 17 sertifikat hak milik yang sekarang tanah itu dikuasai oleh pihak-pihak lain ya, kita bicaranya seperti itu. Jadi menurut informasi yang kita dapatkan dari para ahli waris ini ya, karena ada banyak, jadi di sini juga turut hadir juga para ahli waris, salah satunya ada Bapak Haji Encun yang merupakan pemilik tanah asli ya dari tahun 1975. Dan sebelum saya sampaikan, mungkin saya hari ini juga didampingi oleh 8 tim, kesemuanya juga lawyer dari law firm James Purba & Partner, dan saya sendiri, saya dengan Megawati Prabowo ingin menyampaikan dan menyambungkan keluh kesah dari para ahli waris yang sudah ingin mempertahankan hak-hak atas tanahnya yang sekarang justru malah dikuasai oleh pihak lain. Jadi pada intinya kami selaku penasihat hukum dari para ahli waris sudah sempat menampung keluh kesah ataupun cerita-cerita dari mereka semua itu sejak pertengahan tahun 2021. Yang mana kami terus menggali informasi terkait hak kepemilikan dari para ahli waris ini dari awal sampai akhir ya, dari mulai sertifikat awal sampai akhir, dan pada akhirnya mereka mengumpulkan semua dokumen kepemilikan. Dan sampai hari ini juga kami selaku kuasa hukum juga masih menggali informasi dan sudah melakukan berbagai upaya ya, salah satunya upaya non litigasi, yakni kami mengirimkan surat permintaan ataupun surat dilakukannya pertemuan untuk dilakukan mediasi sebanyak 3 kali. Kami juga telah mengirimkan surat somasi yang kami kirimkan 3 kali juga, jadi total ada 6 surat yang kami kirimkan kepada pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah daripada ahli waris. Dan sampai sekarang dengan upaya yang sudah kita lakukan ini tidak membuahkan hasil ya. Jadi respon juga tidak ada, bahkan
pertemuan yang kami harapkan dilakukannya mediasi juga belum terlaksana karena kami para ahli waris ini harapannya cukup sederhana karena mereka ini selaku pemilik asli ya dari tahun 1975 sampai 2024, artinya sudah kurang lebih 49 tahun ya mereka menunggu, tapi tidak ada itikat baik. Dan kami para ahli waris semua, menurut cerita dari mereka, kami tidak pernah diperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikan yang asli. Satu itu. Kedua, informasi yang kami dapatkan dari para ahli waris ini, mereka tidak pernah mengalihkan, mereka juga tidak pernah menjual, mereka juga tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen seperti perjanjian pengikatan jual beli, PPJB, ataupun akte jual beli. Jadi sampai sekarang mereka juga bingung kenapa sejak tahun 2011 tiba-tiba tanah mereka dibangun oleh pihak-pihak lain dan sampai sekarang juga masih berdiri bangunan, baik itu apartemen, perumahan, ruko, dan sebagainya. Dan mungkin untuk lebih detailnya, saya juga melibatkan ahli waris secara langsung, mungkin Bapak Haji Ucun atau mungkin yang lain untuk bisa menyampaikan kronologi realnya sejak tahun 75, karena maklum, saya 75 juga belum lahir ya. Jadi silakan perwakilan ahli waris mungkin bisa menyampaikan semacam sejarahnya itu seperti apa, lalu apa yang mungkin diharapkan ke depannya. Yang mana yang tanahnya sampai sekarang ini dari hingga sekarang ini bayar. Jadi dalam hal ini atau dialihkan kepada orang lain, tapi ternyata kok ada nama-namanya itu diganti, jadi sertifikat yang kami tidak tahu. Jadi dalam hal ini saya selaku daripada ahli waris mengharapkan bantuan dari ibu-ibu atau untuk apa yang diselesaikan nanti tadi dibicarakan masalahnya, penyelesaian masalahnya udah 49 tahun hingga sekarang ini tidak ada kompromi atau istilahnya bertukar pikiran maupun dari pemilik. Saya pun tidak kenal siapa itu. Saya nggak kenal pemiliknya, yang memiliki ini. Katanya Agung Sedayu. Agung Sedayu itu siapa? Saya tidak kenal orangnya siapa, yang belinya siapa. Sampai sekarang ini hanya mengaku dikuasai Agung Sedayu. Jadi kami dari ahli waris saya mohon bantuan dari Bapak, dari para pengacara kami yang dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah tanah kami yang kami tunggu-tunggu, yang sampai saat ini malah ahli warisnya udah pada mati, malah nunggu sampai mati Pak, 40 tahun. Jadi dalam hal ini kami selaku wakil ahli waris agar supaya ini diselesaikan pembayarannya, dan saya tidak bisa minta muluk-muluk. Yang perlu apa yang tadi dibicarakan oleh pengacara kami, yaitu istilahnya yang sesuai, yang enak, yang isian kami terima maupun dia yang bayar. Jadi istilahnya kami juga menerima. Jadi kalau nanti saya kembalikan lagi kepada Agung Sedayu, nanti dia bisa bayar lagi. Jadi dalam hal ini saya minta keikhlasan daripada Agung Sedayu ini, kami dari awal semua itu menunggu istilahnya penyelesaian. Jadi dalam hal ini 49 tahun nggak ini Pak, lama nunggu. Sampai saya tuh keluarga saya tinggal baru kemarin meninggal juga dipanggil. Jadi yang ahli waris yang masih hidup tinggal saya Pak. Yang masih yang saya memiliki, kalau yang lain kan waris. Kalau saya memang istilahnya pemilik. Di dalam hal ini saya kepada yang istilahnya Agung Sedayu agar supaya mohon istilahnya bantulah kami atau istilah warga kami, saudara-saudara kami yang tanahnya ya diambil alih oleh orang lain. Jadi dalam hal ini agar supaya diselesaikan. Adapun hasilnya nanti saya terang-terangan, saya hanya udah tua begini, nggak mungkin saya makan ya. Paling saya untuk ibadah dan untuk anak yatim.
Jadi dalam hal ini saya takut Pak, saya umur udah 84 tahun Pak. Jadi kalau saya istilahnya kalau Pak ini, jadi dalam hal ini agar supaya itu Agung Sedayu itu punya pikiran gitu. Ceritain Pak Haji. Memang dulu Pak, sejarah tanah, saya dulu ngamon kuku Pak. Saya tahu itu tanah-tanahnya milik pemiliknya yang saya. Karena saya dulu sebelum saya jadi tentara, saya dulu bukan serdadu Pak gitu. Saya dulu istilahnya ikut beliau lah presiden dulu, saya PM dulu Pak. Polisi militer dulu ya. Jadi dalam hal ini sampai sekarang ini tanah itu udah tahu pemiliknya siapa, tapi juga sekarang ini yang hadir itu juga pengen tahu siapa pemiliknya. Jadi agar supaya itu nanti juga diseleksi lagi sama Pak siapa sebetulnya. Jadi karena itu saya tuh tanah bahwa itu saya ngambil kebo dulu tadi tahu tanah itu di sini. Jadi sampai sekarang ini kok tak orang lain yang kuasai. Jadi dalam hal ini saya tuh udah kesana kemarin, alhamdulillah Bapak atau Bu Mega itu membantu kami untuk menyelesaikan masalahnya kami punya. Sampai sekarang ini saya pemilik, belum merasakan hasilnya. Dari 49 tahun kemarin Pak, enggak. Ya, sampai sekarang ini gagal. Jadi mohon maaf dari para yang membantu kami untuk menyelesaikan ke depan. Karena kalau saya lihat sih hasilnya pun untuk saya sendiri. Saya untuk ibadah aja Pak. Jadi dalam hal ini saya kalau untuk makan ya mungkin saya udah sendiri makan juga udah kurang Pak. Ya mau beli apa lagi? Dan nanti jangan sampai orang yang muda bilang nggak hati-hati mau kemana? Pengen ini. Gitu, Pak. Jadi dalam hal ini saya kalau hasil Pak ini saya untuk ibadah untuk sama anak yatim. Itu aja. Jadi yang mohon dalam hal ini Bu Mega yang dan rekan yang lainnya. Mungkin sebelum ke kronologi aku mau ke Kak Angel dulu nih. Kak Angel boleh dijelasin nggak silsilah ahli waris dari Kak Angel tuh kemana sih jalurnya? Karena sebenarnya silsilah itu udah sangat jauh banget, udah turun temurun banget, dan aku sendiri pun masih ada silsilah dari Pak Haji Enjoy. Jadi karena kan udah yang satu-satunya pemilik asli dan yang lain hanya ahli waris, gitu, ahli waris. Dan, tinggal satu nih, udah 49 tahun lalu udah banyak yang meninggal sakit-sakitan. Yang hidup tinggal Haji Encum aja. Tinggal satu. Jadi kita hubungannya ke Haji Encum. Keturunan lah ya. Iya. Cucu jauh gitu ya. Iya. Tapi enggak, kalau kronologi sendiri gimana sih Kak? Tadi kan sempat diceritakan kepemilikan dari tahun 75. Lalu tiba-tiba tanah itu ada berdiri bangunan begitu ya. Di tahun berapa ada berdiri bangunan itu? Menurut pernyataan dari para ahli waris, tiba-tiba ada bangunan itu sejak tahun 2011. Ada urukan ya Pak ya, semacam tanah itu ya. Jadi kami tidak ada pemberitahuan apapun karena semua ahli waris tidak merasa dia mengalihkan, tidak menjual ke pihak lain, tapi tiba-tiba ada pembangunan di situ. Jadi sejak tahun 2011. Sebelum tahun 2011 berarti tanah itu kosong aja terus dimanfaatkan oleh para ahli waris untuk kehidupan mereka. Ada untuk sawah, seperti tadi yang Pak Haji sampaikan, untuk angon kebo ya kan Pak Haji ya. Jadi untuk penghidupan mereka. Jadi harapan kami seperti yang apa disampaikan Pak Haji tadi, kita tidak minta muluk-muluk, artinya kita minta kalau bisa pihak-pihak yang sekarang menguasai itu bisa duduk bersama dengan kami, memberikan semacam ganti rugi kita semua, karena sampai sekarang para ahli waris masih merasa ini merupakan tanahnya dan belum pernah dialihkan ke pihak manapun. Ya sebenarnya yang kami harapkan dari adanya press release ini, kan beberapa upaya yang sudah bertahun-tahun ini udah dilakukan dan juga udah diupayakan sama pihak kuasa hukum gitu. Tidak ada respon, tidak ada itikat baik, surat, somasi dan lain-lain semuanya. Yang mudah-mudahan dengan ini sebagai
bisa tersampaikan oleh mereka. Mereka juga punya tergerak hati nuraninya gitu, untuk melihat yang orang-orang kecil seperti kita gitu loh. Maksudnya ini hak kita loh gitu, ini yang punya lo sebenarnya gitu. Kok tiba-tiba sudah nggak tahu itu pemiliknya siapa, ya mungkin juga udah pengurusnya mereka di pihak penguasanya itu juga udah berganti-ganti gitu. Jadi kami cuma meminta kepastian aja, ada itikat baik, mereka melihat ini dan mereka ada yang menghubungi kami atau para ya ahli waris dan juga kuasa hukum, yang syukur-syukur ada itikat baik dan dialog dari mereka. Total luas tanah berapa? Total luas tanah dari 17 sertifikat ada 9,3 hektar. Kalau nominal aslinya sebenarnya berapa? Ya, kalau yang juga sekarang Nah, 1,3 Kalau hitungan sekarang, 15 sampai 30 juta per meter persegi. berarti dikalikan itu Yang terendah, harga tanah yang terendah di Kelapa Gading itu, rawat teratai, itu sekitar 15 hingga 30 juta per meter persegi. Bahkan ada yang lebih dari itu di kantung-kantung yang 1,3 T. 1,3. menurut hitungan sekarang Ya, ya. 1,3 T itu ada di range 15 juta per meter persegi. 15 juta per meter persegi. Ya. Jadi sebagai Tuntutannya keluarga ahli waris tidak sebesar itu ya kan? enggak. tidak sebesar itu karena pemilik asli nih Bapak Haji itu juga mengharapkan beliau ini hidup hanya untuk ibadah. Jadi beliau ini juga tidak mengharapkan ini nanti kami mendapatkan keuntungan dari tanah ini, tapi yang penting etikat baik, nominal berapapun mungkin yang diberikan, yang penting kita mendapatkan pemecahan ataupun solusi dari pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah dari para ahli waris ini.